Kehadiran Kim sebagai motor pendukung RK membuat banyak partai berpotensi masuk ke dalam koalisi gemuk Kim Plus, seperti Nasdem, PKS, dan PKB. Kondisi ini berpotensi membuat Anies Baswedan terancam kehilangan dukungan partai di Pilgub Jakarta, sekaligus memunculkan isu skenario RK melawan kotak kosong. Lantas beranikah PDI Perjuangan mengusung Anies demi hindari kotak kosong di Pilgub Jakarta? Kita akan bahas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga jubir dari PKS Muhammad Khalid serta Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, Bang Deddy. Selamat Mas petang, Khalid. Cynthia. Selamat petang semua. Bang Deddy, Mas Khalid. Salam, Bro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Deddy, ini kalau lihat perkembangan sampai hari ini nih, PKB kemarin sudah didatangi oleh PSI. Sekarang tinggal PDIP dan PKS yang setidaknya paling memungkinkan untuk berkoalisi melawan Kim Plus. Apa ada kemungkinan ke sana PDIP berkoalisi dengan PKS? Ya, memang kan petanya ini melawan kotak kosong atau melawan otak kosong kan. Jadi ini yang terjadi di DKI kalau menurut saya. Dan ini memang agak sulit kita ketika ada agenda-agenda tersembunyi penguasa, pasti jadi agak ribet ini. Kalau realitanya kan PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri di Pilkada DKI. Kita butuh teman, dan sejauh ini kita berupaya membangun komunikasi dengan PKB. Maka tidak mengherankan kemudian Kaisang pergi ke PKB sebagai partai santri, kan kira-kira gitu nih. Tentu agendanya ya tidak lain tidak bukan bagaimana supaya bisa merebut PKB. Kalau bagi kami di PDI Perjuangan, kami melihat bahwa Jakarta ini adalah sebuah daerah yang sangat penting sebagai mercusuar peradaban politik kita. Tentu kami tidak berharap kota kosong yang terjadi di DKI Jakarta, karena itu akan memberikan legitimasi, akan memberikan presiden yang buruk dalam perkembangan demokrasi kita ke depan. Ya. Nah, kalau PDI Perjuangan tentu akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pihak manapun yang belum membuat keputusan yang bersifat final and binding ya, soal akan maju dengan calon yang mana. Tetapi kan isu yang kita dengar-dengar ini kan beragam-ragam ini. Kan misalnya Pak Anies tidak akan maju nih, kan kira-kira seperti itu nih, ada isu rumor di publik kan kira-kira begitu. Bahwa Pak Ridwan Kamil akan maju dengan kotak kosong karena ini kan beberapa analis sudah menyebutkan ada kemungkinan besarnya PDIP yang paling memungkinkan dengan PKS setelah PKB bertemu dengan Mas Kaisang kemarin. Ada nggak kemungkinan ke situ? Ya kalau kemungkinan itu mungkin bisa ditanyakan dengan PKS ya. Tapi kan namanya negosiasi itu kan harus all parties itu kan memang harus pada ada kesetaraan gitu kan. Nah, dalam konteks itu mungkin komunikasi masih terus harus kita lanjutkan dengan PKS. Gitu. Tapi sudah komunikasi dengan PKS. Kalau belum mumpung ada Mas Khalid nih. Ya omong-omong begitu kan harus di rapat setengah kamar, Mbak. Nggak bisa di depan publik begini, Pak. Saya kira itu terlalu berlebihan lah kalau kita ngomong hal-hal yang sangat spesifik. Karena kerjasama politik itu kan memerlukan diskusi yang mendalam tentang banyak hal. Bukan cuma tentang nama gitu. Karena tentu ada banyak kepentingan yang terkait, ada banyak trade-off, ada banyak kompromi kan seperti itu Mbak. Baik, gimana Mas Khalid, ini kan waktu sudah semakin dekat, belum deal-deal, apa sudah mulai ada pendekatan dengan PDIP? Iya, saya kira kalau spiritnya kita sama ya, kita ingin kualitas demokrasi semakin bagus, dan kalau porosnya semakin banyak semakin bagus juga sebenarnya, karena pilihan masyarakat, warga Jakarta akan semakin beragam. Itu adalah idealita keinginan kita semua. Saya yakin setiap partai politik menginginkan kader terbaiknya untuk berkontestasi dalam pilkada. Sebenarnya kalau kita lihat keputusan dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pemenang yang mendapatkan mandat dari warga Jakarta tertinggi untuk pemilu 2024, kami memutuskan pada prinsipnya adalah PKS ingin kadernya menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta nanti. Jadi itu adalah poin besarnya. Kemudian PKS memutuskan dengan melihat konstelasi yang ada, kami memutuskan bahwa kita ingin mengusung pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan aman sebagai kandidat yang kita usung.
Namun demikian memang prosesnya tidak mudah karena sejak 25 Juni kita deklarasikan, sampai kemarin kita juga memberikan deadline juga kepada Mas Anies. Kita kan baru mempunyai 18 kursi. Kita kurang 4 kursi lagi nih. Iya. Jadi PKS pun walaupun partai pemenang, kita belum bisa menggenapi persyaratan untuk maju sendiri. Kita masih membutuhkan tambahan 4 kursi. Dan kami juga sudah sampaikan kepada Mas Anies sebagai kandidat yang kita usung, ya, kita memiliki wakil yang kita ajukan Bapak Sohibul Iman, pasangan aman ini, agar digenapi 4 kursi ini sampai pada tanggal 4 Agustus kemarin, ya. Kepada Mas Anies kita meminta untuk segera menggenapi tiket tersebut. Dan ini hal yang sangat wajar sekali. Karena setiap kandidat yang ingin maju dalam pilkada, kita ada sekitar 500 lebih pilkada. Kandidat-kandidat yang ingin berkompetisi di pilkada, mereka harus melakukan komunikasi politik ke semua pihak. Untuk apa? Agar dia mendapatkan tiket untuk bisa berlayar atau berkontestasi. Karena itulah syarat administratif di situ. Nah, saat ini ketika kita sudah menyampaikan bahwa pasangan aman untuk bisa berlayar kita membutuhkan 4 kursi, maka tapi apakah masih stick dengan Sohibul pilihannya? Tidak ada ruang untuk membuka ruang dengan partai lain? Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya, karena tapi kan tetap kurang nih Pak kursinya. Betul. Itulah kenapa kita menugaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Sebenarnya di awal kita memiliki kesepakatan titik temu dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem waktu itu dengan usulan kami, yakni pasangan aman, mereka tidak menolak dan menyambut baik pasangan tersebut, sehingga kita bisa mengusulkan membuat tiket itu bisa berlayar. Namun dalam politik ini kan tidak bisa hanya secara lisan, kita membutuhkan sebuah keputusan yang lebih definitif. Nah, kemudian dengan inilah kita sekarang membuka sebuah pertimbangan-pertimbangan bagaimanakah setelah deadline 4 Agustus itu terlewati, karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies. Ya. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana melihat kondisi saat ini di mana posisi Anies Baswedan bisa dikatakan terjepit dan juga di tengah-tengah bagaimana Kim Plus ini semakin membuka ruang dengan setiap partai politik? Ya, Cynthia, peta elektoral Pilkada DKI kalau kita baca hari ini agak sedikit lebih terang dibanding sebelumnya. Dia sedang bergerak kepada dua potensi peta. Satu, Kim Plus yang kemungkinan figurnya Ridwan Kamil itu berhadapan dengan kota kosong, atau betul-betul ada head to head pertarungan yang keras antara Kim Plus tadi, mungkin Ridwan Kamil, melawan lawannya, apakah Anies Baswedan atau yang lainnya. Artinya Pilkada DKI akan terlaksana dalam satu putaran saja. Kecil kemungkinan akan ada 3 poros politik. Kenapa ini terjadi? Petanya menjadi komplikasi ini terjadi, kompleksitasnya muncul karena tadi tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat untuk bisa mendukung pasangan calon tanpa berkoalisi. 22 kursi. Nah, dari data ini maka potensi opsi koalisinya tinggi, sebenarnya banyak. PD Perjuangan PKS bisa, PD Perjuangan dengan Nasdem bisa, PKB dengan PKS bisa, PKS dengan Nasdem bisa, dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama, peta yang koalisi opsinya ini besar juga menyimpan kerentanan yang amat sangat tinggi sekali. Jadi kemungkinan tidak terlaksananya koalisi lawan Kim Plus ini juga besar menurut saya, meskipun peluang untuk ada lawannya ada. Kenapa? Karena saya ingin jawab pertanyaan tadi, titik pisah atau daya tolaknya juga tinggi. Satu, dari 4 partai yang saya sebutkan di luar Kim hari ini, ada potensi benturan ideologi, tapi ini potensinya tidak terlalu besar. Misalnya 2 partai ini kerap disebutkan ada PD Perjuangan dan PKS, meskipun tidak mustahil mereka bisa bersatu. Yang kedua, soal cross kepentingan, posisi Wagubnya. Kita tahu PKS, Cynthia, sejak awal sudah memasang nama Sohibul Iman. Itu apa mungkin PD Perjuangan ingin mengalah? Tidak ada figur. Pada PD Perjuangan juga partai yang kuat di Jakarta, tidak ada figur itu. Sementara Anies Baswedan tidak bisa merepresentasikan PD Perjuangan atau nama-nama yang lainnya. Artinya persilangan kepentingan ini menjadi tantangan bagi Anies Baswedan untuk melakukan semacam mengambil titik tengah, mengagregasi semua kepentingan partai-partai yang saya sebutkan tadi, dan apakah mungkin PKS bersedia melakukan renegosiasi terhadap posisi Sohibul Iman tadi.
Yang ketiga, titik pisahnya jadi tolaknya adalah yang ini sangat penting adalah komplikasi koalisi. Artinya apa? Partai-partai yang saya sebutkan tadi, selain PD Perjuangan, itu sangat besar sekali potensinya bergabung di dalam pemerintahan Prabowo yang baru ke depan. Termasuk PKS, apalagi Nasdem dan PKB. Nah, apabila terrealisasi koalisi Kim Plus itu meninggalkan sendiri PD Perjuangan, maka skenario skema hanya melawan kota kosong itu bukan mustahil akan betul-betul terjadi. Jadi kuncinya memang ada di PKS seperti tadi Bung Khalid mengatakan berpacu dengan waktu ya mereka. Nah, kalau kemudian mereka gagal membangun koalisi itu bisa jadi itu terrealisasi. Nah, posisi inilah yang menyebabkan kompleksitas itu terjadi. Tetapi sedikit saya ingin nambahkan, apakah mungkin Ridwan Kamil dan koalisi Kim Plus ini mendapatkan lawan? Mungkin saja, karena mereka punya daya atau titik temu juga, kedekatan ideologi, punya kedekatan veto player. Kita tahu PKB dekat dengan PD Perjuangan, PKS mungkin dengan Nasdem dan sebagainya. Yang ketiga adalah komposisi koalisi mereka. Persyaratan 22 kursi itu mengharuskan daya dorong mereka harus menambah satu partai lagi. Tapi saya ingin menambah analisanya dengan yang tadi sama, komplikasi koalisi, ini juga terkait dengan persamaan posisi koalisi. Artinya apa? Posisi mereka disamakan dengan memiliki lawan politik yang sama, kompetitor yang sama. Siapa lawannya? Lawannya adalah Kim, Prabowo, dan Jokowi. Nah, kalau ada partai di luar PD Perjuangan memiliki posisi yang sama, maka terrealisasilah di Jakarta Kim melawan lawannya. Tapi kalau itu tidak realisasi, maka prediksi saya Ridwan Kamil Bang Deddy, mungkin saja terjadi. Oke, Bang Deddy, lalu adakah strategi yang sudah disiapkan PDI Perjuangan setidaknya untuk menghindari Ridwan Kamil melawan kota kosong? Ya, strategi kita tidak leluasa ya Mbak ya, karena kan pilihannya juga terbatas. Either dengan PKB atau ya sejauh mana kita bisa bernegosiasi dengan PKS, karena PKS kan sudah mengajukan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, proses pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong gitu. Karena apa? Kalau kota kosong ini dibiasakan, pertama kita rugi secara anggaran. Ngapain biaya pemilu gede-gede kalau kota kosong? Itu sama saja, udah serahkan saja kepada DPRD, kan seperti itu. Yang kedua, ini juga akan membuat terjadinya oligarki dan politik dinasti di seluruh daerah di Indonesia ini. Karena apa? Kota kosong ini memanipulasi suara rakyat seolah-olah semua untuk urusan pilkada, padahal itu suara dari pileg. Lalu ada tidak kemungkinan untuk PDIP mengusung ataupun mendukung Anies Baswedan? Kalau soal mendukung Anies Baswedan, saya kira kan tadi saya sudah sebut Mbak, ya, bahwa pilihan itu agak terbatas karena apa? Anies Baswedan itu kan diusulkan dengan pasangan calon yang sudah lengkap gitu. Jadi saya kira ya nanti kita lihat apakah ada ruang untuk memecah kebekuan ini atau tidak gitu. Saya kira proses itu masih ada waktu untuk kita bicarakan. Tapi saya lanjut yang tadi Mbak, ini penting banget bagi saya. Karena apa? Kebiasaan kota kosong ini sangat berbahaya buat demokrasi kita Mbak. Bayangkan kalau kota kosong terjadi daerah, maka kita selalu punya pemimpin yang punya uang, bukan punya kemampuan gitu loh. Kota kosong itu bisa jadi sama dengan otak kosong kalau menurut saya gitu. Bagaimanapun demokrasi ini harus sehat, harus memberikan opsi-opsi. Karena tidak memberikan opsi-opsi, kita kembalikan saja ke DPR dan DPRD. Tidak usah buang duit puluhan ratusan triliun untuk pemilu gitu Mbak. Nah, Mas Solid, kalau memang pasangan yang diajukan oleh PKS aman, Anies Sohibul ini tidak bisa dikatakan tidak laku terjual gitu ya. Apa yang akan dilakukan PKS? Apakah akan berunding untuk lebih lanjut ke PDIP atau bergabung ke Kim Plus? Ya, sebagai partai politik kita akan pertama ya mengajukan kader yang terbaik kita untuk maju calon gubernur atau wakil gubernur. Yang kedua adalah memastikan tiket kompetisi itu bisa kita penuhi. Itu yang paling utama. Jadi segala upaya komunikasi politik itu akan kita lakukan ke arah sana.
Jadi kalau kita melihat proses yang ada saat ini, dinamika yang ada, kita melihat apakah pasangan aman ini mampu berlayar atau tidak, itu juga akan kita kaji. Ya, akan kita kaji, dan jika ada peluang-peluang yang lain, kita juga akan mengkajinya. Karena bagaimanapun juga, kita harus melihat prospek dan visibilitas terkait kandidat yang akan kita usung nanti. Oke, tapi Mas Solid, tapi benar nggak sih kalau sudah ada tawaran dari Kim Plus untuk memasangkan RK dan juga Ahmad Syahiku? Tawaran dari teman-teman dari Golkar ya itu memang sudah lama kita peroleh, bahkan sebelum kita mengusung pasangan aman itu juga sudah pernah ditawarkan juga. Jadi ketika ada tawaran itu kami dari PKS mengusung aman ya. Namun demikian plan bahwasanya pasangan aman ya, pasangan Anies Sohibul Iman itu kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya. Kenapa Pihak-pihak mana nih? Kim Plus kah? Siapapun kita buka komunikasinya, termasuk dengan Kim. Ya, termasuk dengan Kim kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini. Dan tentu DPP PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayar atau tidak. Sehingga komunikasi dengan Kim kita lakukan, bahkan juga dengan teman-teman PDIP juga bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa membentuk tiket untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta nanti. Karena itulah persyaratan penting untuk kita dapatkan untuk di fase awal ini. Oke, Mas Hanta, ini kan semakin mendekati ke waktu pendaftaran. Kalau dari perspektif Anda, apa sih setidaknya yang menghalangi ataupun menjadikan lancar terkait dengan titik nego ataupun titik temu antara para partai? Ada dua faktor dari sisi Anies Baswedannya dan partai itu sendiri. Jadi satu faktor Anies Baswedan, apakah dia bisa menjadi titik temu untuk mengagregasi semua kepentingan partai yang bersilangan tadi. Itu kan sulit sekali karena semua menginginkan posisi strategis sebagai cawagup dan seterusnya. Apalagi sekarang ada kompleksitas, ada pemerintahan baru Prabowo Gibran. Yang kedua, apakah mungkin partai-partai yang 4 di luar pemerintahan PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, dan PKB itu memiliki titik temu menurut saya tidak lebih kuat daripada faktor yang dimiliki oleh Kim hari ini. Nah, saya melihat tendensi ya atau kata lainnya indikasi PKS merubah haluan politiknya per hari ini cukup keras, cukup kuat ketimbang sebelumnya. Ada 3 faktor kalau kita catat. Satu, ketika Presiden PKS mengeluarkan statement undang-undang dong Pak Prabowo PKS untuk gabung di pemerintahan. Itu kalimat penting untuk bergabung dalam pemerintahan. Artinya PKS membuka diri kemungkinan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Di dalam Kim Plus itu ada Prabowo Gibrannya, tanda petik ya, pemerintahan pusat yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, dukungan Partai Keadilan Sejahtera kepada Bobi di Sumatera Utara. Ya. Dan yang ketiga, komposisi yang barusan Cynthia tanyakan kepada Bung Khalid tadi tentang kemungkinan Presiden PKS Pak Syahiku itu dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini 3 tendensi ini yang memungkinkan kemungkinan skenario kota kosong itu terbuka lebar. Karena apa? Karena mungkin saja secara kandidasi di mana strategi Kim memberikan posisi cagupnya diberikan kepada Ridwan Kamil yang merepresentasi Kim, cawagupnya kemungkinan besar misalnya orang berpikir mungkin Kaisang sebagainya, tapi per hari ini menurut saya ada Kim Plus itu yang di luar itu yaitu PKS. Untuk apa? Untuk memecah potensi koalisi untuk melawan Ridwan Kamil atau Kim tadi itu. Nah, di posisi ini maka per hari ini sikap PKS menjadi penting. Begitu PKS misalnya betul-betul indikasi yang saya sebutkan tendensinya menguat, maka PD Perjuangan semakin kecil mendebatkan teman koalisi. Sementara Nasdem dan PKB itu relatif lebih mudah karena mereka kemungkinan besar bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pemerintah baru itu jauh lebih besar. Jadi membereskan versi Kim Plus tadi adalah kuncinya di PKS. Jadi posisi tawarnya PKS hari ini Pak Khalid sangat tinggi sekali. Dapat 3-3-nya nanti. Satu bisa jadi kompos baru PKS dapat cawagup, satu. Yang kedua kemudian
diajak ke dalam pemerintahan dan lebih pasti ketimbang misalnya Sohibul Iman wakil dengan Anies kan belum pasti. Nah kalau berpasangan kita ngomong kepastian terlepas dari sisi soal demokrasi tadi ya. Nah itu yang membuat potensi per skenario terbukanya Kim plus melawan kotak kosong per hari ini cukup besar, bukan agak besar, tapi cukup besar bahkan sangat besar. Tetapi kita tetap membuka peluang kemungkinan ada yang terlempar. Kita balik ya, ada terlempar masuk ke dalam Kim, tapi bisa juga yang gagal di ujung kemudian berhasil menjadi teman PD Perjuangan. Per hari ini dari awal analisis saya hanya percaya sepenuhnya PD Perjuangan yang bisa di luar pemilihan Prabowo Gibran dan juga mungkin di komposisi di Jakarta. Baik, kalau Mas, ada hitungan politiknya tentunya realistis, bukan pilihan negatif tapi pilihan realistis. Baik, Mas Holid, ini kuncinya di PKS. Singkat saja, apakah PKS berani untuk meninggalkan ataupun mengkhianati dalam tanda kutip grassroots-nya yang memang darahnya sudah ke Anies Baswedan dan maju ke Kim? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ini sejak dari awal memang tawaran-tawaran itu begitu banyak kepada PKS ya untuk di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian kita mengusulkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman itu adalah salah satu formula untuk menangkap aspirasi yang ada tadi. Tentu itu harus dibarengi dengan itikad semangat dari Mas Anies sebagai kandidat untuk bisa menggenapi 4 kursi tadi itu. Sehingga sejak awal kita mengatakan ini adalah rencana plan A kita, bahwa ini yang kita prioritaskan. Tapi dalam politik itu kan tidak bisa kita hidup dalam situasi yang tidak pasti. Kepastian harus ada. Tiket ini bisa berlayar atau tidak. Dan inilah yang kita harapkan kepada Mas Anies sebagai kandidat dan kepada mitra-mitra teman kita untuk bisa memastikan apakah tiket ini bisa berlayar atau tidak. Tentu ketika tiket itu susah atau prospeknya tidak bisa berlayar, misalkan, maka kita harus bisa membuat opsi lain. Karena politik tidak dalam situasi yang sangat statis, tapi juga dinamis. Maka politik adalah seni kemungkinan, kita akan membuka opsi-opsi yang lainnya. Jika memang tiket ini tidak bisa berlayar. Baik, terima kasih.